kita letakkan kepada cinta yang memberikan manfaat kepada kita dunia sampai akhir nanti. Jangan sampai cinta kita kepada sesuatu malah membawa malapetaka untuk kita. Dan jelas cinta yang paling bermanfaat adalah cinta pada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti juga cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan kita dapatkan kecuali melalui cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap cinta pasti memiliki bukti. Tidak mungkin cinta hanya sekedar ucapan, tidak mungkin cinta hanya sekedar pengakuan. Karena cinta hanya sekedar pengakuan adalah cinta yang palsu dan dusta. Dan di antara semua bukti kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukti cinta pada Allah Subhanahu wa taala, di antara semua bukti yang harus kita miliki dan harus kita usahakan, yang paling utama adalah al-iqtida, mengikuti, taat, patuh, tunduk. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Dikarenakan orang yang mencintai selalu akan tunduk, akan patuh, akan taat kepada sosok yang dia cintai. Kalau kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala, cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan jelas perintah Allah melalui perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat yang paling sering kita dengar tentang bukti kita cinta pada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan, wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu yuhibbukumullah, kalian akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan nilai plusnya lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Subhanahu wa taala zat Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Dalam ayat lain Allah mengatakan, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Orang yang taat pada Rasul maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan pada Rasul dan taat pada Allah Subhanahu wa taala adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ada tiga hal tidak terpisahkan dari tiga hal. Yang pertama, taat pada Allah dan taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa taat pada Rasul maka telah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mengaku taat pada Allah tapi dia tidak taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah hal yang palsu dan bohong. Kemudian yang kedua adalah rasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada orang tua. Anishkur li wa li walidaik. Ya, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua. Artinya kalau ingin kita terbukti syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbakti kepada kedua orang tua. Kalau seseorang mengaku dia telah tunduk pada Allah, bersyukur kepada Allah, tapi tidak berbakti pada orang tuanya, maka kebaktiannya adalah hal yang palsu. Syukur dia kepada Allah adalah hal yang palsu. Kemudian yang ketiga adalah tentang pelaksanaan salat dan menunaikan zakat. Yaqimus shalah wa atuz zakah. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Banyak ayat menjelaskan tentang pelaksanaan salat dan menunaikan zakat. Jikalau orang menunaikan salat tapi tidak menunaikan zakat, maka dia tidak melakukan ibadah yang sempurna, ataupun sebaliknya, dia menunaikan zakat tapi tidak melaksanakan salat, maka itu tidak akan sempurna. Ya'lam rahimakallah anna mahabbatal 'abdi lillah wa li rasulih ta'atuhu lahumā wa ittiba'uhu amrahumā. Wa mahabbatullahi lil ibadi in'amuhu 'alaihim bil ghufran. Ketahuilah bahwasanya cinta seorang hamba pada Allah dan Rasulnya, bukti paling utama adalah taatnya dia kepada Allah, taatnya dia kepada Rasul, dan mengikuti semua perintahnya. Adapun cinta Allah kepada hambanya,
in'amuhu 'alaihim bil ghufran. Allah berikan nikmat kepada mereka yang Allah cintai itu dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau pengen dapat cinta Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka kita akan dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala salah satunya dengan Allah memberikan ampunan kepada kita. Dan jelas salah satu bukti cinta Allah kepada kita, kita selalu diarahkan kepada sebab-sebab ampunan tersebut. Ya. Apa sebab ampunan? Ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab ampunan? Melakukan ketaatan, jadi saling tarik menarik. Daripada kita membuktikan cinta pada Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka akan menarik ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu bukti Allah cinta hambanya apa? Yaitu Allah akan selalu membersamai dirinya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati tamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha. Dalam hadis qudsi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau aku telah mencintai hamba-Ku, maka apa? Aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku menjadi tangan dan kakinya. Artinya apa? Allah bersamai semua gerak-geriknya. Allah bersamai semua gerak-geriknya. Allah jaga dia. Allah berikan perhatian khusus kepada hamba yang dicintainya tersebut. Tapi ada ulama mengartikan daripada hadis qudsi tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangan dan kakinya. Artinya apa? Bisa kita artikan bahwasanya Allah berikan kelebihan dalam semua hal tersebut. Pandangannya tidak sama seperti pandangan manusia pada umumnya. Pendengarannya tidak seperti pendengaran manusia pada umumnya. Tangan dan kakinya tidak seperti tangan dan kaki manusia pada umumnya. Makanya kita sering mendengar tentang al-karamat yang kita percayai sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka yang telah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, punya umur khawarik adah, kadang-kadang punya karamat. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat, yang kita kenal dengan kasyaf. Mungkin dia bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa kita dengar. Ada namanya ahlul khutwah. Ya, ini tentang karamatul aulia. Dia dilihat nanti ada di Ka'bah, dari Mekah sedang tawaf, padahal fisiknya sedang bersama kita. Ini tidak jauh untuk kita percayai, karena Allah membersamai pendengarannya, Allah bersamai penglihatannya, Allah bersamai kaki dan tangannya. Jadi tidak bisa disamakan mereka yang telah mendapatkan cinta khusus dari Allah dengan orang yang mungkin belum setara dengan mereka. Wallahu a'lam. Qila al-'abdu idza 'alima anna al-kamal al-haqiqiyya laysa illa lillah wa anna kulla ma yarahu kamalan min nafsihi aw min ghairihi fa huwa min Allah wa billah lam yakun hubbuhu illa lillah wa fillah wa dzalika yaqtadi iradata ta'atihi war raghbata fi ma yuqarribuhu ilayh. Ini cara biar kita benar-benar bisa taat secara murni tulus karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar taat kita karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Seorang hamba kalau dia telah meyakini, mengetahui bahwasanya kesempurnaan yang hakiki semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah meyakini dan dia melihat semua kesempurnaan yang berada di dirinya atau berada di orang lain atau berada di alam semesta ini, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tersebabkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan ada rasa cinta kecuali itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu kesempurnaan yang ada di alam semesta, baik yang ada dalam dirinya, kesempurnaan secara penciptaan fisik, kesempurnaan secara akhlak, kesempurnaan secara apapun itu kesempurnaan. Dia tahu itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dia hanya akan mengagumi sosok pencipta kesempurnaan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menimbulkan keinginan untuk selalu taat kepada Allah dan untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kesempurnaan tersebut. Falidzalik fussiratil mahabbah bi iradati ta'ah. Maka dengan itulah diartikan rasa cinta dengan rasa kemauan untuk taat. Kalau cinta ada pasti akan taat. Kalau orang taat pasti karena rasa cinta. Kalau dia mengikuti tanpa rasa cinta itu bukan pengikutan, tapi itu keterpaksaan. Maka kita lihat dalam diri kita, apakah taat kita kepada Allah sudah benar-benar karena rasa ingin dekat dengan Allah, atau cuma karena takut kena azab, atau mungkin karena pengharapan pujian dari manusia,
atau mungkin hanya sekedar biar jatuh kewajiban. Terkadang kita nih, ini mungkin kita alami, ayo cepet-cepet sholat, disuruh cepet-cepet sholat, ngapo? Biar nyantai habisnya. Biar nggak rasa kati beban lagi. Cepet-cepet sholat biar nggak rasa kati beban. Padahal sholat itu adalah salah satu hal untuk cara kita merasakan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menikmati rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau kalau sedang gundah, sedang merasakan kesenangan, apa yang beliau lakukan? Sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah dijadikan rasa pelipur laraku dalam sholat. Dinikmati sholat itu. Bukan cepat-cepat dilakukan biar hanya sekedar jatuh kewajiban. Jadi kalau kita masih level ini, berarti belum benar-benar cinta tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Belum tulus cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang udah benar-benar cinta, maka ketaatan dia memang untuk mendapatkan cinta, untuk menikmati rasa cinta kepada yang dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fusiratil mahabbah bi iradati ta'ah wa ju'ilat mustalzimatan littiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wal hath ala ta'ati. Dan itu pun menjadikan kita untuk selalu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk selalu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah-ibadahnya dan menjadi pendorong untuk selalu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa an Bishr al-Hafi radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Bishr al-Hafi, seorang tabi'in yang luar biasa, diberi gelar al-Hafi karena beliau selalu tidak beralas kaki, selalu tidak bersendal. Radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tidurku, bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Bishr, atadri bima rafa'aka Allah min baini aqranik. Dalam mimpi tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bishr, wahai Bishr, tahukah kau dengan sebab apa Allah angkat derajatmu di antara orang-orang yang setara, di antara teman-temanmu? Maka dia katakan, qultulah ya Rasulullah. Bishr mengatakan, aku tidak tahu wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah beritahu, dan ini menjadi pelajaran untuk kita, sebab Allah angkat derajatmu adalah bi khidmatika lis-shalihin. Pertama, karena kau berkhidmah kepada orang-orang soleh. Jadi kita ini berkhidmah, kita artinya menolong, membantu. Ya, khidmah itu artinya membantu. Cuma kita lebih mengatakan khidmah kepada kita, apa mungkin khidmah kita paham arti khidmah, membantu artinya orang-orang solihin, para guru-guru. Kita mungkin membersihkan bajunya, atau kita memberikan kendaraan yang nyopiri, jadi kita ustaz pengen kemana kita sopiri guru, orang-orang soleh kita sopiri, atau apapun itu bentuk khidmah. Itu menjadi sebab kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah kalau kita berkhidmat kepada orang soleh menjatuhkan harga diri kita. Dan ini yang sedang digencarkan oleh orang-orang zaman sekarang. Contohnya aja santri misal. Sekarang kan santri kalau di pesantren pasti disuruh khidmah oleh guru-gurunya. Disuruh untuk bersih-bersih, disuruh untuk gawe kenapa, ada bentukan khidmah yang disuruh seorang guru kepada santri di pesantren khususnya. Nah ini dibesar-besarkan oleh orang zaman sekarang. Modai santri belajar di pesantren tapi malah disuruh membabu, istilah mereka. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah pemahaman yang memburukkan arti khidmah. Padahal khidmah itu akan memberikan kebaikan kepada si khadim itu sendiri. Man khadam goda. Orang yang berkhidmah kepada orang soleh, maka dia akan mendapatkan keberkahan, dia akan maju. Kalau kita lihat orang-orang yang sudah besar di zaman sekarang, mungkin kita lihat para asatid, para habaib, para kiai. Kalau kita tanya apa yang mereka lakukan di zaman dahulu, yang membuat mereka menjadi orang besar di zaman sekarang, apa? Khidmah pada gurunya, khidmah kepada orang soleh. Itulah yang memberikan keberkahan. Salah satu contoh saja, Al-Habib Alwi Al-Butari, Alwi bin Abdullah bin Idris bin Syahab Ain Utarim, beliau ini yang luar biasa, seorang alim, seorang wali min awliyaillah. Di masa beliau belajar dengan gurunya, itu beliau hanya disuruh untuk selalu buat kopi. Jadi kalau teman-temannya belajar, beliau buat kopi, suruh buat kopi. Jadi di saat waktu daras, beliau sibuk di dapur buat kopi. Sampai suatu hari dia nih ya disindir oleh kawan-kawannya. Kawan-kawan sudah belajar banyak kitab, ini belum belajar apa-apa. Tapi akhirnya dia melapor kepada gurunya, wahai guru, aku pengen sekali-kali belajar. Apa kata guru? Tetap buat kopi. Tetap buat kopi. Akhirnya sampai karena khidmah beliau tetap taat kepada gurunya, kepada orang soleh ini.
Sampai saatnya suatu hari gurunya berhalangan mengajar. Dan apa yang beliau lakukan? Gurunya ini menyuruh Abi Alwi untuk menghentikan ngajar. Bingung Abi Alwi, aku nak ngajar apa? Belajar lagi belum? Ya, belum paham kitab, belum merasa memahami kitab, tapi disuruh ngajar. Sedangkan kalau ngajar ini harus punya pemahaman tentang apa yang diajarkan. Tapi karena taat pada gurunya, khidmah beliau pada gurunya, langsung beliau duduk untuk menggantikan posisi gurunya mengajar. Dan apa yang terjadi? Beliau mendapatkan ilham luar biasa dari Allah. Kitab yang belum pernah beliau buka, itu semua beliau pahami dan beliau bisa mengajarkan sebagaimana gurunya mengajar. Berkah khidmah dengan orang-orang saleh. Jadi khidmah ini akan mengangkat derajat kita, tapi khidmah kepada orang saleh, bukan khidmah kepada orang yang tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu sebab Al-Imam Bishr Al-Hafi diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi khidmatika lis-salihin wa nasihatika li ikhwanik, dan dengan sebab kau selalu menasihati teman-temanmu, selalu memberikan kebaikan. Kebaikan kita berikan pada orang bukan hanya sekedar kebaikan harta, tapi nasihat pun adalah kebaikan yang luar biasa. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin memberikan kemanfaatan kepada orang lain, minimal dengan nasihat-nasihat yang bisa kita sampaikan. Memberikan nasihat pada orang lain tidak harus menunggu kita mengamalkannya. Artinya apa? Kita berusaha mengamalkan kebaikan tersebut sembari kita memberikan nasihat itu kepada orang lain juga. Memang kita harus ditekankan, kita sebelum memberikan nasihat kita mengamalkan hal tersebut. Tapi dengan levelan kita sekarang ini, kalau menunggu hal itu mungkin uang tak kalah menunjuk nasihat. Karena apa? Kita besar ngamalinya masih. Jadi bagaimana caranya kita mengamalkan, berusaha mengamalkan kebaikan-kebaikan yang kita tahu. Dengan itu juga kita berbarengan memberikan nasihat kepada orang-orang lain. Jangan diam di saat kita melihat orang lain berbuat salah. Jangan memikirkan kebaikan hanya untuk diri kita tanpa memikirkan bagaimana orang pun bisa melakukan kebaikan. Karena apa? Syurga bukan cuma untuk kita pribadi. Syurga Allah ciptakan kepada semua hambanya, untuk semua hambanya. Maka kita tebarkan kunci syurga tersebut kepada semua orang yang bisa kita sampaikan. Nasihatika li ikhwan wa mahabbatika li ashabi, dan juga dengan sebab kau cinta kepada teman-temanmu, ya, dicinta pada teman pun dengan cara memberikan nasihat. Manahabbaka nasahaka. Dikatakan orang yang cinta pada dirimu, dia akan selalu menasihati dirimu. Orang yang tidak pernah menegur kita tentang kesalahan kita, orang yang tidak pernah mengarahkan kita kepada kebaikan, itu bukan orang baik. Itu orang jahat yang menjerumuskan kita. Jadi kalau ada orang nyinyau kepada kita nih, dikit-dikit ditegur, dikit-dikit dinasihati, dikit-dikit diinjak tahu ini, injak tahu itu, berarti ini orang punya perhatian kepada kita. Ini orang cinta kepada kita. Sodikuka man sodakoka la man sodakok. Temanmu itu yang memberikan hal jujur kepadamu, bukan cuma selalu membenarkan dirimu. Jadi kalau orang selalu membenarkan diri kita, artinya dia tidak mau menegur kesalahan kita, ini orang tidak baik kepada kita. Jadi kalau kita pengen menunjukkan kebaikan kita pada orang lain, berikan nasihat. Jadi wa mahabbatika li ashabika wa ahli sunnati wa ittiba'ika li sunnati. Dan sebab kau diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kau selalu mengikuti sunnah-sunnahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi Imam Bishr Al-Hafi, kau mengikuti sunnahku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Sungguh telah menunjukkan cintanya padaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa mencintaiku dengan dia mengikuti sunnahku, maka dia akan bersama diriku di dalam syurga. Wa ja'a fil athar al-mashhura anna al-mutamassik bi sunnati sayyidil khalaiq wal mursalin inda fasadil khalqi wa ikhtilafil madahib lahu ajrun minati syahid. Sebagaimana dalam hadis pun disebutkan, barang siapa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi di saat masa porak-porandanya umatku, di saat semua orang banyak meninggalkan sunnahku, maka dia mendapatkan 100 pahala orang syahid fi sabilillah. Satu syahid banyak pahalanya luar biasa. Orang syahid, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kau katakan orang yang syahid itu dia meninggal, tapi dia hidup, tapi kau tidak mengetahuinya, kalian tidak mengetahui. Ya, maka masih hidup beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang syahid luar biasa. Orang syahid itu siapa? Syahid yang masuk kategori syahid
dunia akhirat adalah mereka yang gugur dalam peperangan melawan orang kafir, bukan perang saudara, perang melawan orang kafir, dan dia gugur dan niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Masalah niat urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara zahir kalau dia gugur dalam medan perang melawan orang kafir, maka dia syahid. Orang syahid ini, apa hukum jenazahnya? Tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, dikafankan dalam baju perangnya dan langsung dikuburkan. Kenapa demikian? Karena darah dia sebagai saksi di hadapan Allah. Tidak disolatkan. Kenapa? Karena kita menyolatkan orang syahid itu sebagai bentuk doa kita kepada mayit tersebut. Kalau kita mensolati orang syahid, seakan-akan kita tidak meyakini ampunan Allah yang Allah berikan kepada orang syahid. Makanya tidak boleh disolatkan, langsung dikuburkan. Nah, orang yang mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di masa yang banyak orang meninggalkan sunnah Nabi dapat pahala 100 syahid fi sabilillah. Luar biasa. Karena memang melaksanakan sunnah Nabi di masa-masa sekarang ini itu ibarat perjuangan luar biasa. Ada dikatakan al-mutamassik bi sunnati inda fasadi ummati kal-ghabi di jamrah. Seperti orang yang berpegang dengan batu bara, panas luar biasa, sakit, susah, dapat hinaan kadang-kadang, dapat cacian, dapat disindir, dijelekkan dan lain sebagainya. Tapi yang berpegang teguh pahalanya luar biasa. Qala sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Semua umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia pasti masuk surga selagi dia wafat membawa kalimat syahadat beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang menolak. Nih, jadi ada orang yang menolak untuk masuk surga. Bingung sahabat. Qalu man ya'ba? Siapa Rasulullah yang menolak masuk surga? Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah, yang taat kepadaku, mengikuti perintahku, dia berarti mau masuk surga. Wa man 'asani, dan orang yang bermaksiat, orang yang menentang ajaranku, maka dialah orang yang menolak untuk masuk surga. Kullu amal laisa ala sunnati fahuwa ma'siyah. Semua perbuatan tidak berdasarkan ajaranku, tidak berdasarkan sunnahku, maka itulah bentuk maksiat. Dikatakan, qala ba'dhum, ulama mengatakan, law ra'aita syaikhan yatiru fil hawa aw yamshi 'ala al-bahr aw ya'kulu an-nar aw ghairu dhalik wa huwa yatruku fardan min fara'idillah ta'ala aw sunnatan min as-sunan 'amidan fa'lam annahu kadzdzab fi da'wahu wa laysa fi'luhu karamah bal huwa istidraj, na'udzubillahi minhu. Kalau ada seseorang menunjukkan keramat-keramat luar biasa, disebutkan di sini gambarannya, dia pacak terbang, misal sholat pucuk langit misal, atau misal dia pacak berjalan pucuk air, atau dia pacak memakan api, atau dia macam-macam keramat-keramat yang dia tunjukkan, seakan-akan dia seorang wali, seorang soleh, tapi dalam perbuatannya dia meninggalkan kewajiban, tinggalkan sholat misal, tinggalkan puasa Ramadan, atau apalah kewajiban-kewajiban syariat, atau bahkan dia menyepelekan dan meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara sengaja, maka apa? Ketahuilah itu orang pendusta, itu pembohong. Perbuatan yang dia lakukan itu daripada kehebatan-kehebatan keramat-keramat itu bukan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu istidraj. Apa yang istidraj? Uluran dari Allah Subhanahu wa taala. Dibuat seakan-akan dia telah mendapatkan kebaikan padahal dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya karomah itu bukan hanya bukan sesuatu yang harus luar biasa. Karomah itu kemuliaan dari Allah, tidak harus berupa khariqul adah. Tapi apa karomah yang paling luar biasa? Di saat kita bisa istiqamah dalam kebaikan, di saat kita bisa benar-benar taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Maka disebutkan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah kita dalam kebaikan itu lebih hebat dibanding 1000 keramat. Dan kita inginkan karamah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan istidraj. Kalau istidraj malah membuat itu orang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Kami istidraj, kami ulur mereka, orang-orang kafir, semakin nikmat hidupnya.
Orang-orang yang jauh dari Allah semakin banyak kehebatan dia dapatkan. Itu adalah tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Dibuat enak hidupnya, dibuat ngerasa hebat hidupnya. Tapi di saat datang masanya, di saat ajal dia datang sudah tidak katik lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Qala al-Junaid rahimahullah, al-Imam Junaid Sayyidut Taifah beliau katakan, "Ma wasala ahadun ila Allah illa billah. Was-sabil ila al-wusul ila Allah mutaba'atul Mustafa sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah seseorang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali itu sebab keinginan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cara paling utama untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi itulah satu-satunya kunci untuk sampai kepada Allah adalah mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini bisa disampaikan pada pagi hari ini, insyaallah bermanfaat. Insyaallah kita dijaga dari semua maksiat dan selalu diistiqamahkan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.